Apa tuh modelannya? Oh, artis nggak boleh ya masuk sini. Di siapa elu? Larang-larang. Iri dia Mi kalah saing. Iya, orang artis mau masuk kemana kek suka-suka artisnya dong. Namanya juga platform diciptakan untuk kita saling interaksi, ketemu ya kan, sama penggemar-penggemar, sama yang suka nonton sinetron. Masa nggak boleh sih masuk ke platform? Berarti kalau gitu dikotak-kotakin dong. Udah artis di situ aja. Terus influencer, selebgram di situ aja. TikToker di situ aja. Nggak boleh gitu. Sirik tanda tak mampu Mi. Ember. Apalagi si DJ itu. Ya ampun, ngapain sih kayak gitu? Sama sih si DJ sama si Tato. Dada. Si Dada bertato. Sama tuh dua-duanya. Iri banget. Kalau artis aja. Iya, mau menggeser apa yang mau menggeser? Gak ada yang mau menggeser, lu aja merasa tergeser. Haha. Makanya, jadi orang itu nggak usah ngurusin profesi orang, mau jadi artis kek, mau jadi influencer kek, selebgram kek, selebtok kek, apa tiktoker kek. Yang penting berkarya aja setiap hari. Nah, kesuksesan itu kan ditentukan oleh followers atau orang yang nonton nih. Jadi kalau misalnya rame roomnya karena banyak yang suka, nggak usah iri. Geser kulitnya. Iri aja, iri tanda tak mampu, bos. Malah semakin lucu. Menggeser kita-kita ini yang udah ada di TikTok duluan. Ini gak penting tahu siapa yang duluan. Yang paling penting itu siapa yang bertahan dan siapa yang terkenal. Gue aja nggak pernah ngelarang orang tiba-tiba casting. Misalnya nih ya, contoh nih ya, tiba-tiba nih ada seorang influencer main film layar lebar. Ya udah sih, ya kan? Terkenal nih dia sebagai TikToker. Tahu-tahu casting, masuk main film, syuting film. Boleh-boleh aja, silakan, ya kan? Atlet nih, jago bela diri, di casting jadi pemeran utama film action. Why not? Malah seneng ngelihatnya. Tambah lagi loh aktor yang berbakat. Dia seorang atlet, sekarang udah jadi aktor terkenal di Hollywood. Itu baru namanya orang yang punya hati besar. Orang yang gak pengiri. Iya, ini ya ampun iri banget ngeliatin. Ngapain dia artis kesini? Ya ampun, lu kenapa sih lu? Kita aja yang berkarya udah dari zaman masih muda, tahun 94 udah main film, main sinetron, ngelihat ada atlet masuk jadi casting masuk nih dapat peran utama malah ya kan. Terus dia ternyata bagus, meledak. Jadi akhirnya jadi aktor terkenal. Malah seneng. Kok bisa-bisanya gitu loh. Nggak bisa, itu nggak boleh masuk ke sini. Ya ampun lu. Makanya kemarin tuh Mamski waktu ngeliat videonya nongol ya, kan tadi Mamski nggak mau lihat. Terus ada yang ngirim, kelihatan lah sama gue. Ya ampun ternyata emang bener ya, gamblang banget gitu loh. Dia tuh mengkhususkan di TikTok hanya ini aja influencer, nggak gitu, nggak gitu, nggak kayak gitu caranya. Orang Deki capek dengernya kak, terpancar dari juga dari mukanya kok. Iya makanya ya, gue sih emang nggak pernah lihat dia sih. Males Mamski ngeliat-ngeliat. Cuma yang DJ itu nggak nyangka juga karena waktu yang 2020 2021 baik dia tuh sama Mamski si DJ itu. Gue juga suka juga ngelihat dia nge-DJ kan kan kita hampir seumuran tuh tuan dia kayaknya 3 tahun di atas Mamski ya umurnya ya. Udah gitu dia follow gue. Nah gue lupa tuh nggak follow back ya. Emang gue juga nggak kepikiran buat follow back lah ya. Ya udah sih gitu. Tiba-tiba sekarang nyerang-nyerang gue. Udahlah males. Kalau udah kayak gitu udah males Mamski. Beneran asli.
Ora urus orang kayak gitu. Kalau si Leci juga apalagi si Leci. Nggak penting. Udah dibahas tuh sama pengacara namanya Bang Togar. Omongan dia bisa dituntut sama Nikita Mirzani. Karena apa? Dia udah langsung memvonis Nikita penjerong. Dia udah ngomong gitu. Itu pencemaran nama baik katanya si Bang Togar. Ada tuh VT-nya. VT-nya ada. Dan ada terbukti ya dia ngomong tuh kalau nggak salah di acara Intense. Di Intense dia ngomong kayak gitu. Itu Nikita Mirzani, Nikmir kalau misalnya nggak menanggapi gitu ya langsung gayung bersambut tuh si Bang Togar bisa langsung kena tuntut tuh dia tuh. Wah udah deh. Tunggu aja Nikmir keluar. Tunggu aja. Sok-sokan ya. Nih, lihat nih VT-nya nih. Nih guys, VT-nya nih guys. Kasih lihat nih. Mana tuh VT? Ntar dulu. Ada VT-nya. Kemarin lewat di beranda gue. Gue bilang, ih bener juga lah si abang ini. Nih. Di Inten terkait video yang di Intens telah ditayangkan, itu ada seseorang bernama Sansabella. Itu dia seorang selegram yang mendiskreditkan nama Nikita Mirzani yang dikatakan itu akan masuk penjara. Ini adalah hal-hal tuduhan serius yang tidak pada tempatnya dan tidak ada haknya seorang yang bernama Sansabella atau selegram ini itu mengungkapkan hal negatif terkait Nikita Mirzani. Itu bukan kapasitasnya. Jadi saya sebagai praktisi hukum, sebagai seorang advokat, menyarankan kalau memang Nikita Mirzani ingin mengambil langkah hukum terhadap orang ini, itu cukup memungkinkan dengan beberapa pasal terutama Undang-Undang ITE. Karena jelas ini sudah disebarluaskan dan orang ini tidak berhak untuk menyebarluaskan apapun peristiwa hukum yang sedang dialami oleh seorang Nikita Mirzani. Itu saya, advokat Dr. Togas Tumorang, apabila dibutuhkan saya siap membantu Nikita Mirzani. Jadi sekali lagi bagi siapapun masyarakat harus ataupun wajib hati-hati, jangan membuka aib soal seseorang di muka umum tanpa izin dari yang bersangkutan. Apalagi dibuka ke muka umum itu bukan atas dasar perintah undang-undang. Yang boleh melakukan itu adalah daripada institusi penegak hukum. Dan itu pun yang berhak membuat satu berita ataupun rilis hanya humas daripada institusi tersebut. Jadi terkait yang beredar ini, mohon segera bisa, jangan lancang mulutnya seenak-enaknya menyebut seseorang bernama Nikita Mirzani diambang masuk penjara. Itu nggak boleh. Edukasi semoga bermanfaat dan kita wajib hati-hati. Sekali lagi, saya advokat Dr. Togas Tumorang sangat menyayangkan dari adanya viral video seorang yang bernama Sansabella. Syukurin. Shalom, salam profesi advokat. Salam profesi advokat. Bang Togar jelas banget, tegas banget bilang siap bantu Nikita. Ya kan? Iya lagian ngomong ini, di cewek ya. Udah gue simpan tuh videonya ya.
biar tahu rasa ya kan. Jadi jangan sembarangan ngomong ya. Jangan sembarangan ngomong, sembarang bilang inilah penjerong. Enak aja lu ngomong penjerong. Belum tentu salah kok, belum ada bukti yang akurat, buktinya diperpanjang 40 hari. Berarti kan ada sesuatu bukti yang masih belum terpenuhi, seperti itu. Gitu loh guys. Ngawur itu si Sansa tuh. Nggak bisa kau sembarangan. Mentang-mentang di dalam gitu kan, terus ngerasanya, gue di atas angin nih, udah ditangkap nih. Ditangkap juga belum tentu salah loh. Ditangkap juga belum tentu salah. Ya, nih dengerin. Pasal 21 di dalam pasal 24 KUHP jelas, misalkan dalam pasal 24 KUHP, polisi di situ punya kewenangan untuk melakukan proses penahanan itu. Ya, yang pertama adalah 20 hari. Jika masih juga belum terpenuhi, belum cukup ya untuk mengumpulkan bukti-bukti. Karena apa? Ketika polisi menetapkan Nikita Mirzani sebagai tersangka, maka SPDP naik ke kejaksaan. Oke, naik ke kejaksaan, maka polisi punya hak untuk menahan 20 hari pertama. Ketika masih juga belum cukup, maka dia bisa perpanjang penahanan itu menjadi 40 hari tambah. Oke, berarti totalnya semua 60 hari. Waktu itu akan dipergunakan semaksimal mungkin oleh kepolisian ya untuk membedah kasusnya supaya lebih terang, ya kan? Supaya lebih terang nih bukti-buktinya semua dikumpulkan gitu loh. Nah berarti ini adalah sudah normatif, sudah proses, ya kan? Sudah proses tertuang di dalam KUHP tadi. Masalahnya nanti terbukti atau tidak, itu pun tergantung juga kepada kejaksaan. Ketika nanti berkas ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan, maka kejaksaan pun berhak untuk menolak jika memang bukti-bukti tadi belum terpenuhi, gitu loh. Jadi kita tidak bisa juga mengatakan bahwa mentang-mentang Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka dia bersalah, belum tentu loh, ya. Karena apa? Kita menganut asas praduga tak bersalah. Kalau belum punya kekuatan hukum yang tetap, ya, misalkan dalam undang-undang kehakiman jelas tuh, kita tidak boleh mengatakan seorang itu bersalah jika belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap terkait masalah vonisnya Nikita Mirzani. Jadi saat ini kita balik lagi bahwa menganut asas presumption of innocence. Biarkanlah berproses. Masalah nanti kok diperpanjang si proses penahanannya berarti belum terpenuhi unsurnya. Kalau juga nanti masa proses penahanan ini sudah selesai dan tidak terpenuhi unsurnya, maka bisa aja Nikita Mirzani bisa bebas, gitu loh. Jika memang tidak terpenuhi unsur tindak pidananya, apalagi misalkan saat ini lagi beredar buktinya itu diambil secara tidak legal evidence, ya kan? Itu bisa menjadi masalah juga, gitu loh. Bukti ini kan jelas dalam teori hukum pidana ada yang disebut dengan asas hukum in criminalibus probationis bede eseluque clarius. Bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Jadi kalau buktinya sendiri masih abu-abu, ya ada kemungkinan besar Nikita Mirzani bisa bebas dari jeratan ini. Tuh, dengerin lu. Dengerin buktinya. Nanti kan di pengadilan kita lihat tuh buktinya. Buktinya itu melanggar hukum nggak? Ngerekam itu satu. Ya kan? Nah. Jelas nggak tuh bukti? Akurat nggak? Ada nggak bukti itu melanggar hukum? Aduh, pokoknya gue udah nggak sabar deh nunggu deh guys. Beneran deh guys, asli. Cajaran dong kayaknya, udah habis nih baterainya. Gue udah nggak sabar nunggu. Dah. Tuh. Sampai tuh bukti nggak taunya melanggar pidana. Udah deh. Udah deh guys. Gantian. Udah gitu yang si cewek itu tuh tadi yang kata Bang Togar, lawyer, pengacara bilang melihat tadi tuh menanggapi Sansabella
omongannya katanya nih di sini nih. Terkait video yang intens telah ditayangkan, itu ada seseorang bernama Sansabella, itu dia seorang selebgram yang mendiskreditkan nama Nikita Mirzani yang dikatakan itu akan masuk penjara. Ini adalah hal-hal tuduhan serius yang tidak pada tempatnya dan tidak ada haknya seorang yang bernama Sansabella atau selebgram ini itu mengungkapkan hal negatif terkait Nikita Mirzani. Itu bukan kapasitasnya. Jadi saya sebagai praktisi hukum, sebagai seorang advokat, menyarankan kalau memang Nikita Mirzani ingin mengambil langkah hukum terhadap orang ini, itu cukup memungkinkan dengan beberapa pasal, terutama Undang-Undang ITE. Nah lu. Untuk menyebarluaskan apapun peristiwa hukum yang sedang dialami oleh seorang Nikita Mirzani. Itu saya, advokat Dr. Togas Tumorang, apabila dibutuhkan, saya siap membantu Nikita Mirzani. Ayo lo, Sansa, ayo Sansa. Makanya kan, nih. Sekali lagi, bagi siapapun masyarakat harus ataupun wajib hati-hati, jangan membuka aib soal seseorang di muka umum tanpa izin dari yang bersangkutan. Apalagi dibuka ke muka umum itu bukan atas dasar perintah undang-undang. Apa tuh katanya Yang Ricky? boleh melakukan itu adalah daripada institusi. Biasa udah dicampur lipstick serum.